Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjumpaan kita kali ini dapat memberi manfaat baik saya yang berbicara maupun yang menyaksikan video singkat ini. Semoga ketika dalam beraktivitas ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, walau silaturahmi kita lewat alat ini. Mari kita namakan sendiri alat ini penghubung komunikasi antar sesama. Kali ini saya hadir dengan sebuah informasi dari sisi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa? Karena bahasa merupakan identitas bangsa. Menjaga bahasa berarti menjaga identitas bangsa. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Untuk itu, pengguna bahasa Indonesia jangan hanya sekedar menggunakan bahasa, pandai menggunakan bahasa dengan kata-kata, tetapi tidak mengetahui bagaimana hukum menggunakannya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu bahasa. Dalam hal ini, bahasa itu kita kenal dengan bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan adalah bahasa yang atau ucapan-ucapan atau penggunaan lambang-lambang bunyi yang langsung diucapkan oleh penggunanya, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Sementara bahasa tulis adalah bahasa yang ketika kita menggunakannya, lambang-lambang itu digunakan dalam bentuk tertulis. Pertanyaannya, apa bedanya bahasa lisan dan bahasa tulis? Bahasa lisan digunakan sepanjang pendengar kita dan kita saling memahami simbol-simbol atau lambang-lambang yang kita lisankan atau kita ucapkan. Sementara bahasa tulis tidak bisa ditulis lisan kita seperti yang kita bunyikan saat ini. Mengapa? Karena bahasa lisan tentu beda dengan bahasa tulis. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita atau teman bicara kita, kita cari yang mana yang paling dimengerti oleh lawan dan teman bicara kita. Sementara bahasa tulis, ketika kita sudah menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk apapun, baik itu teks maupun bentuk yang lain, tentu akan dibaca oleh orang lain. Nah, ketika dibaca oleh orang lain, apabila kita menggunakan lambang-lambang yang tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka orang akan mengerti maksud dan tujuan kita. Tetapi ketika kita menggunakannya dalam bentuk tulis, kemudian lambang yang kita gunakan tidak tepat sesuai dengan kaidah, maka orang akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. Nah, apa saja itu? Kali ini saya akan berbicara sedikit tentang imbuhan di. Imbuhan di sering disalahgunakan dalam bentuk bahasa tulis. Nah, dalam bentuk bahasa tulis, misal sering saya ketemukan tulisan-tulisan di tempat umum, di lembaga, kadang menggunakan imbuhan di itu salah kaprah. Penulis tidak membedakan di itu ada fungsinya. Fungsinya sebagai awalan dan fungsinya sebagai kata depan.
Nah, fungsi sebagai awalan tentu dia mengikuti kata yang mengikutinya. Sementara fungsinya sebagai kata depan, dia tidak bisa disambung atau dihubungkan dengan kata yang mengikutinya. Kita ambil contoh, misalnya dijual mobil Fortuna. Nah, di sana ketika orang tulis, di-nya berdiri sendiri, jual sendiri berdiri sendiri, kemudian mobil Fortuna. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah, karena kata jual itu termasuk jenis kata kerja, sementara di itu awalan. Seyogianya dijual, bukan dijual. Karena kata kerja, maka di harus dihubungkan, dan fungsi di sana sebagai awalan. Kapan dia menjadi kata depan? Jika di sana bertemu dengan kata-kata yang berketerangan tempat atau benda. Misal, di rumah kami tinggal bersama. Di tidak bisa dihubungkan dengan rumah karena rumah merupakan kata benda atau keterangan tempat. Maka semua di yang bertemu dengan seluruh kata benda atau kata keterangan tempat, itu hukum penulisannya tidak dirangkai. Sementara di yang bertemu dengan kata-kata kerja, hukum penulisannya harus dirangkai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lain kali atau pertemuan berikutnya kita akan menyambungkan imbuhan yang lain, yaitu ke dan dari. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.